Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama Abdul Official dan perkenalkan yang belum kenal, nama saya Imam Al-Fatih. Sebelah kanan saya ada sepupunya Afgan. Saya biasa masih menjabat sebagai admin. Ini dapat kah? Admin Siswasop. Wah, luar biasa sekali. Kembali lagi di acara Imam Talk Show. Ada pertanyaan dari beberapa teman-teman yang menanyakan apa sih yang membedakan tarif dari barbel satu dengan barbel yang lain. Sedang meluangkan waktunya buat saya berbicara di malam hari ini. Malam yang indah, malam yang sebenarnya benar ini. Oke. Maka antara barbel satu dengan barbel yang lainnya itu tarifnya bisa berbeda-beda. Yang pertama adalah karena tempat. Nah, tempat antara di kota sama yang di kampung itu juga pasti beda dan pasti mempengaruhi harga. Ada yang 20, ada yang 50, ada yang 200. Nah, yang kedua biasanya kalau yang tempatnya nggak menyewa itu biasanya harga tarif nggak terlalu dipikirin, yang penting laris manis dan timbul kayak gitu. Tapi buat yang mengontrak, nah itu masuk agenda. Masa kita ngontrak segini, harganya segini, kan nggak sesuai. Nah itu yang kedua. Yang ketiga lebih ke apa ya, mengikuti sikon yang ada. Yang mungkin 3 frame aja dari saya. Buat frame selanjutnya kita bisa dilanjut ke Kakak Yudi, silakan. Yang pertama itu udah jelas pasti segmentasinya beda-beda. Kita bagi dari kalangan menengah ke bawah, menengah ke atas, Pikiran banget ya. Ya, itu salah satu pembeda kenapa ada tarif yang kok murah sih, kok mahal sih, kok harganya ya standar lah gitu. Kalau pikiran banget ya. Nah itu kan dibagi segmennya Kak, ada menengah ke bawah, ada kalangan menengah ke bawah, ada kalangan menengah ke atas, kalangan atas ya kan, atau kalangan menengah. Biasanya orang yang mau buka usaha dia paham target marketnya itu kemana, menengah ke bawah, menengah ke atas, atau kalangan atas. Biasanya diawali dari situ dulu. Kalau menurut saya segitu saja sudah cukup. Oke, pertanyaan yang kedua. Nah, kenapa sih persaingan di barbel itu dengan menurunkan harga bukan menaikkan kualitas? Oke, sebenarnya bukan menurunkan kualitas atau tidak menaikkan harga atau yang apa ya, menurut saya bukan menurunkan harga sih, tapi memang lebih tepatnya segmentasinya beda-beda gitu. Kalau mereka dengan kualitas yang seadanya ya target marketnya mungkin juga orang-orang yang nggak begitu paham dan nggak begitu peduli tentang seberapa pentingnya sih cukur rambut gitu. Jadi kalau yang paham kualitas ya mereka juga pasti akan mencari market orang-orang yang berkualitas Pak gitu. Ada tambahan dari kakak Oni? Tambahan dari saya itu kalau orang yang bisa menghargai profesi seorang barber itu ya walaupun harganya mahal itu masih tetap berani. Kenapa gitu? Karena dia berprinsip menghargai jasa dari seorang barber, karena kan enggak setiap barber itu sesuai dengan keinginan kita gitu. Nah pas ada yang sesuai dengan keinginan kita, nah itu pasti dia seberapapun minta bayarannya pasti dikasih gitu. Yang
penting masih tahap-tahap wajar gitu. Itu bagaimana kalau ini nih pertanyaannya, kenapa persaingan bisnis barber di Indonesia itu lebih kayak persaingannya dari kualitas harga gitu, harganya kok murah banget terus sampai jualannya murah kok mahal, nah gitu Pak. Jadi menurut saya bukan bersaing dari segi harga doang sih, sebenarnya semua juga pengen punya barber atau pangkas rambut dengan kualitas, dengan tarif yang mahal. Nah yang jadi persoalan ya kan, di Indonesia ini nggak ada standarisasi khusus tentang profesi barber Tentang atau harga. pangkas gitu, atau kita serentak ada harga khusus untuk jadi seorang barber gitu. Makanya ya mereka bebas menentukan harganya masing-masing sesuai sama target marketnya masing-masing, bersaing dari segi kualitas. Tapi apa daya, marketnya nggak mendukung untuk kita menjual sesuatu yang berkualitas. Sedangkan di daerah yang masih di kampung yang mayoritas orang-orangnya nggak peduli, nggak terlalu peduli sama kualitas dari sebuah Potongan rambut. atau cukur rambut. Yang penting pendek aja udah beres. Ya. Sip. Luar biasa sekali. Ketiga ya, ketiga. Selanjutnya, layak atau tidakkah barber dengan harga yang mahal dan murah? Alasan layak atau tidak layaknya, kenapa? Oh itu sebenarnya jawabannya sama aja sih sama pertanyaan sebelumnya. Karena 11-12 itu ya. iya, karena balik lagi harga mahal atau murah itu menentukan si pelaku usaha barber atau pangkasnya itu, dia target marketnya ke atas atau ke bawah. Dan balik lagi menilainya itu layak atau enggaknya, ya yang tarifnya murah juga layak buat yang Segmen-segmen ke bawah. segmennya menengah ke bawah. Itu balik lagi ke arahnya di situ lagi. Alasannya begitu. Iya, Layak atau tidaknya. Dari kapan nih? pasti Ada layak. tambahan? Semuanya layak. Semuanya layak, kita lihat dari risikonya saja gitu. Cuman kalau masih satu daerah terus yang satu cuma harga 5 juta, yang satu harga 5.000, wah itu nggak layak banget itu. Layak. Mungkin dia kurang pede atau gimana gitu. Ya, mungkin itu saja tambahan dari saya. Luar biasa. Selanjutnya, kira-kira butuh pertanyaan yang tegang apa ya gue nih? Apa sajakah alat yang dibutuhkan untuk menjadi seorang barber? Tolong sebutkan bila perlu dengan nominal harganya. Bila perlu dengan nominal harganya. Nah kita mungkin dari sebagian customer yang belum tahu banget dan ingin menjadi barber itu bingung apa sih alat-alat barber itu, alatnya berapa mahal sih dan berapa jenis sih itu. Bisa kalian sharing dengan hal-hal tersebut? Sebenarnya kalau syarat untuk jadi seorang barber atau tukang pangkas rambut itu dengan modal satu gunting aja udah memenuhi syarat sebetulnya. Tapi kalau kita mau menaikkan kualitas, ya kita juga paham kualitas cukuran yang baik tentu harus didukung dengan alat-alat yang baik juga, Pak. Untuk Alat yang dapat- menunjang ya Kak? Iya, untuk menunjang. Nah, kalau apa? Kalau ngomongin alatnya apa saja dan berapa sih budget yang harus dikeluarkan untuk punya alat? Belum. Nah, Diperinci satu-satu dulu. Nah, ya mungkin kalau buat saya sendiri, saya juga bertahap, nggak langsung punya clipper yang bagus atau yang clipper atau gunting yang memenuhi standar. Jadi untuk saya sendiri, mungkin waktu saya motong rambut itu dari zaman sekolah, udah motongin rambut teman-teman pakai gunting kertas, sama duri. Terus sampai sampai sekarang pertama kali punya clipper itu wall super taper lah, itu yang udah pasti legend Sama banget ya. berarti Itu udah pasti legend banget. Impor sejuta umat. Betul. terus
Terus selain clipper ada apa lagi bisa gunting. bisa diberikan kepada yang mau bisa Gunting ya kalau untuk standar ya bisa cuman satu gunting potong dan satu gunting penipis. Tapi kalau yang udah paham ya atau pengen naik lagi dari kualitas dan paham tekniknya ya mungkin naik ke gunting Nambah lagi alatnya. tekstur, gunting dengan ukuran yang berbeda-beda, 5 in, 6 in, 7 in ya kan, karena Betul. ternyata alat itu walaupun hanya bermodalkan gunting aja sebenarnya bisa mengukur dengan kualitas bagus, tapi ukurannya yang model seperti apa dulu. Dari masing-masing alat itu kegunaannya beda-beda kalau kita bahas secara detail gitu. Jadi alat itu dibuat untuk mempermudah kita, teknologi itu muncul itu kan untuk mempermudah manusia dalam melakukan sesuatu. Sama kayak di toko juga sekarang udah dibarengi dengan teknologi yang canggih-canggih. Clipper udah tanpa kabel ya kan, ada macam-macam, ada wall, edis, ya macam-macam lah brand. Nah dari masing-masing clipper dan jenis-jenisnya itu alat-alat ini sekarang udah spesifik Pak. Fairing untuk detailing ya kan, untuk shaving kita udah pakai mesin juga tanpa menggunakan pisau cukur gitu, udah pakai shaver ya kan, udah untuk bikin outline kita nggak perlu lagi tuh pakai razor atau pisau ya, kita cukup pakai outliner sama shaver atau bikin skin fade kan. Sekarang alat diciptakan tuh udah spesifik tujuannya apa gitu Pak. Nah, untuk dari kakak ini sendiri bisa dijelaskan yang tambahan-tambahan dari sebuah alat Atau kita mau menjadi seorang barber mungkin udah cukup dari Kakak Yudi. Kalau tambahan dari saya, yang diperlukan walaupun semua peralatan sudah ada, apa sudah lengkap yang canggih-canggih, kalau kita mentalnya nggak ada ya pasti doang. Jadi yang paling pertama adalah mental dulu gitu. Kalau dalam agama mah iman dulu yang dikuatkan. Iman apa imam? Imin. Mungkin ini pertanyaan bisa dibilang yang terakhir untuk malam ini. Betul. Tapi nanti bisa nextnya kita bisa tanya-tanya hal yang lain ya, kayak kalau kakak-kakak diperkenankan ada waktu Iya. lagi untuk kita ngobrol-ngobrol beberapa lah tentang apapun itu ya kan. Pertanyaan terakhir adalah berapakah total budget yang telah Anda keluarkan untuk menjadi seorang barber yang profesional? Bangunannya dulu. Iya benar, termasuk sih. Bangunan. Nah, kalau bangunan itu pengusaha barber. Iya, kalau Usaha. jadi seorang barber ya Anda ini seorang barber Iya, ya kan. Iya. Jadi seorang barber itu Kita nggak lah. ya, enggak. Silakan Kak, kalau dijawab. Oke, kalau saya itu budget yang harus dikeluarkan, yang pertama kita beli peralatan dari Super Taper, waktu itu harga masih 450, itu yang combo ya, dalam arti sudah ada sisir dan attachmentnya gitu, nggak yang simpelnya seperti saya masih single. Gunting buat motong aja, nggak pakai penipis ya, cukuplah harga 100.000. Kemudian sisir cuma 22, sisir buat kalau sekarang mah sisir cutting, kalau di rumah kenapa dia sisir kecil gitu. Yang pertama, yang kedua sisir yang agak sedikit itu buat permainan bagian area top. Terus apa lagi ya? Cape. Berapa? Cape atau ada Nominalnya berapa? Bos. Gak apa-apa, sedikit cerita gak apa-apa. Buat inspirasi mereka yang Mama kan ngantuk kan? yang selanjutnya jadi berapa tadi harganya? Super Taper Super Taper 45, 45 gunting gunting
satu 100 sama tip itu penengok itu ya nggak langsung jadi sih, makanya bahan-bahannya Total Pak, total semua sekarang untuk menjadi barber profesional itu ya kan kerjanya dulu-dulu. iya satu. Iya. Kira-kira aja Bapak, kira-kira. Kira-kira aja budgetnya ya 2 juta cukup lah. Untuk menjadi barber profesional 2 juta cukup. Iya, buat standar aja dulu. Yang dikeluarkan oleh Bapak Oni. Iya, Iya. 2 juta cukup. Buat yang standar. Untuk Kakak Yudi, Wah, kalau saya ngomongin masalah jadi profesional itu bukan dari sekedar alat aja Pak. Justru investasi saya paling mahal itu bukan di alat, tapi saat saya mencari ilmunya itu Pak. Berapa uang yang harus saya keluarkan untuk saya cari ilmu ke sana kemari ya kan, waktu yang saya keluarkan ya kan. Jadi investasi terbesar saya untuk jadi seorang barber profesional itu dari pada saat saya mencari ilmu proses. ilmu untuk menjadi seorang barber. Jadi kalau ditanya berapa budget yang sudah dikeluarkan untuk jadi seorang barber profesional, Tak terhitung. ya itu apa ya? Iya, tak terhitung. Ya mungkin susah ngitungnya. Seperti cinta kepada dia. Ya kalau alat, dari segi alat ya memang ada nominalnya, tapi kalau dari kita disebutkan untuk jadi seorang barber profesional berapa yang sudah dikeluarkan, menurut saya investasi terbesar saya untuk jadi seorang barber profesional itu saat saya belajar kesana kemari cari pengetahuan tentang barber, apa sih itu barber ya kan, apa sih istimewanya jadi seorang barber, sampai saya merasa sekarang saya menjadi manusia paling istimewa saat saya menjadi seorang barber ya kan. Jadi nggak ada total gitu, nggak ada ya. Luar biasa. Oke guys, cukup sampai di sini. Terima kasih untuk waktu yang Anda luangkan pada session sekali ini tanya jawab. Mungkin itu bisa bermanfaat untuk kalian yang menonton. Bila tidak, ya abaikanlah. Tapi jangan lupa like and comment, share, subscribe. Oke guys, sampai jumpa nanti.